Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah al-karim yaftah alaina maftah ala anbiya wal ulama wal awliya wa sahadat salihin min ibadi min al-ilmi wal nur wal yakin wal hikmah wal sawab wal hidayah wa taufiq wal barakah wal khairat wal ikhlas wal aqwal wal akhwal wal niyah wa ala kulli niyatus salihah. Nawaina kama nawas salafuna salih wa kama nawaina al-imam al-kutub sultan awliya al-kuburobani sayyidina Saduqatul Jailani wa kama nawaina Syaiman Nawawi rahimahullah wa sanal imam Ibnu Athaillah Iskandari sahibul hikmah wa jamil ahli Jabar wa Furaid wa Amdar bika il-basar wa jamil awahi awliya wa wakil hadha zaman al-imam al-gaus al-kutub al-awqat al-qub al-jabar ibah al-wabar ila masjid wal maghrib wa jamil awliya salihin wa jamil awliya tis'ah al-su'ul wa jamil malaikatullah muqarrabin wa qarubin alaihi wassalam. Semua jalan wahai sayyidina wa sudadina wa alaman wa jajana wa ta'ala wa khususan ila Syekh Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Ampel Rasulullah Syekh Abu Bakar bin Sa'id bin Salih Pak Wujud wa Ahli bin Salih wa liman akhabarina jamil arwah wa walidina wa walidikum wa jidadina dalikum mauladana walidikum wa ahlina wa alaikum muslimin ajma'in hadirin wal ghaibin wa jami'in majlis ta'lim al-awara wa man tasalla bina khazabina wa nasabina wa sayyidina Allah akhlaqana bi atrafi wa nakana fi nabiyin wa amalana fi amalihi wa yuduna bi madadina qawna bi'akati wasra'i wa barihim wa ulumihim wa nafahati fi dunya wa akhirah wa nawaya firadunu wa yasu'u sahir kula majlis habibul mahbub wa ila akhirat nabi akram Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi jadihi wa jalalih tatimu salih. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad lisanil ilmi al-iblagi wa ta'rif wa natikil hikmah fi mashhadi ta'arufi wa madhari ta'lif wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa hisbi wa subhanallah al-jayyal subhanallah syadidil akal subhana man yathabu bil laili wa yati bin nahar subhana man la yusgiluhu syan an sya'an subhanallahil hannan al-mannan subhanallah musabbihi fi kulli makan. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadallah ilallah alladzina yura'una syamsa wal qamar wal adillata li dzikrillahi ta'ala. Sadaqallahul mau'alim wa rasulih. Alhamdulillah, kita sama-sama pada menyimak dan mendengar, terutama bagi orang-orang yang punya niat menuntut ilmu al-ilmu billah, yaitu mencari ridhonya Allah. Dan tidak ada penyelesaian yang paling utama yang diutamakan dalam hidup ini adalah menyelesaikan amanat Allah yang sangat berat ini, sehingga kita menemui akhir hayat kita ini betul-betul mendapatkan kehormatan dari Allah dan Rasulnya, dapat pujian dari Allah dan Rasulnya, yang pasti itu merupakan maghfirah ampunannya. Kalau sudah dapat ampunannya itu, maka akan mengalirlah ampunan-ampunan itu kepada kedua orang tua kita. Mengalirlah semua amal-amal itu kepada keluarga-keluarga kita. Bahkan dia akan meninggalkan semua apa yang dalam hidup ini yang tidak berarti. Barang siapa yang meninggalkan yang sangat berarti, ada apa yang disebut berarti, orang yang mengisi nafasnya, kehidupannya itu selalu untuk mencari ilmu dan berbuat amal-amal soleh dan menomorsatukan, mendahulukan dibandingkan yang lain-lain. Kalau yang difardukan itu, yang diwajibkan itu ditinggalkan, berarti dia manusia yang tidak berarti, dan pasti dia akan mengerjakan yang perbuatan sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia itu merupakan nanti hisabnya. Hisab yang merugikan, hitungan yang sangat merugikan. Sebelum kita membahas itu semuanya, banyak orang mengatakan bahwa kami beriman, kami beribadah, kita beramal soleh.
Tapi sebenarnya apa dijalankan itu hanya satu bagian-bagian kecil, belum mencukupi semua apa yang dikatakan, yang diperintahkan. Maka pokok tugas kewajiban hamba harus mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dimau oleh Allah, sampai betul-betul menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kumpul segala hajat-hajat dunia akhirat akhir hayat. Maka orang yang sudah membiasakan tentang ilmu Allah yang bertalian, yang berkaitan dengan keterikatan dengan ilmu, itu nggak lari kemana-mana. Itu pasti akan mendatangi ketujuan-tujuan Allah dan Rasul. Maka puncak dari semua ini, maka mengalirlah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dia bersolawat. Nah, bersolawat itu sudah terhimpun, yang mana kepada Nabi Muhammad, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in yang mengikutinya, kepada keturunannya. Ini yang nanti akan menolong kita. Jadi menyerahkan itu semuanya dari bawah itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bisa pahami. Jadi nggak bisa langsung Nabi Muhammad SAW, tidak bisa, berarti alurnya ini apa? Dari orang yang beriman, orang mukmin, orang takwa, orang muhsinin, orang muqarrabin, kemudian orang alim, kemudian kepada walinya, kemudian para sholihin, kemudian kepada tabi'in, tabi'in yang ikuti, baru sahabat, ya, baru Rasul SAW. Nah, terhimpun. Nikmatnya ya sama. Nikmat sama apa? Nikmat yang satu, umat itu bisa memandang Nabi Muhammad. Begitu pula Rasulullah, gembiranya bisa memandang umatnya ini penuh cahaya ketaatan. Ini membuat kegembiraan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika melihat umatnya di masa itu keluar cahayanya semua dari amalnya. Kalau bahasa sekarang itu aura. Aura dosa itu merah, hitam. Kalau aura yang beriman takwa itu putih, biru ultraviolet, gitu, hijau. Akan ditampakkan nanti di masa itu. Maka Nabi SAW bersabda, ahabbu ibadallah ilallah alladzina yura'una samsa wal qamar wal adilata li dzikrillahi ta'ala. Hamba Allah, ini sabda Nabi SAW, hamba Allah itu yang paling dicintai Allah ialah mereka yang menjaga matahari.
bulan dan naungan. Naungan yang dimaksudkan adalah yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang bisa berzikir seakan-akan dia bisa menjaga waktunya dengan matahari, menjaga bulannya, menjaga hari-harinya. Itu keutamaannya. Kemudian sabda Nabi SAW, min husnil islamin mar'i tarkuhu wa la ya'nihi. Sebagai ciri-ciri orang muslim yang baik ialah meninggalkan hal-hal perbuatan pekerjaan yang tidak berarti. Hadis riwayat Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab Bahasa Jawa 166. Kita akan menjalankan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita akan mengingat, bagaimana kita akan berjalan mendatangi pada tujuan. Orang zikir tujuan kepada Rabbul Alamin. Kita disebut zikrullah. Fadkuruni udkurukum. Barang siapa yang mengingat aku mengingatnya. Ini keutamaannya. Barang siapa yang mengingatku, aku mengingatnya. Kalau kita sudah mengingat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan didekatkan kepada sesuatu yang mana sarana itu yang mendekatkan kepada Allah. Perbuat apapun yang sifatnya mendekat kepada Allah. Ada zikir af'al, ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Zikir Allah itu zikir zat. Zikir asma ada atau tidak? Asmaul husna. Zikir sifat adalah mengingat tentang sifat-sifatnya. Zikir af'al artinya mengingat kepada perbuatan-perbuatannya. Jadi apapun zikir itu tidak mengingat sesuatu yang sifatnya perbendaraannya Allah. Apakah perbendaharaan Allah yang sebenarnya? Yang dimaksudkan ada dua perbendaharaan. Yang satu perbendaharaan itu ada di aras, di Lauhul Mahfuz. Gudang-gudangnya Allah itu perbendaharaannya, kekayaannya, ya. Itu sifat yang sudah diterangkan di Al-Quran. Khaza'inullah, gudang-gudangnya Allah. Tapi secara hakikat lagi, gudang-gudangnya Allah Ta'ala ini bagi orang yang sudah berzikir kepada Allah akan mengetahui sumber gudang ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sekaligus itu kuncinya gudang. Yang megang peranan gudang apa yang ada milik Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau orang tidak mengetuk dulu pintu hati Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mengetuk pintu Allah? Jadi dengan zikir Allah itu harus diikut sertakan nama Nabi kita Muhammad SAW. Berdoa pun harus diikutkan nama Nabi Muhammad SAW. Baru bisa mengetuk pintu-pintu itu. Termasuk apa? Pintu tobat,
pintu rahmat, pintu hidayah, pintu taufik, pintu inayah, pintu kemurahan, pintu rezeki. Ketok dulu pintu dan minta kunci pada siapa? Yang megang penghulu langit dan bumi ini siapa? Kalau kita mau bertanya siapa, maka jelas Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surat Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yaqtabuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masal fit Taurat wa masalan fil Injil kajarin akhraja sa'ahu wa yarahu fasalatu fasawa 'ala suqih yujibu jurah Hikimul kufar wa dhamma alladhi amanu amilu shalihan minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jelas. Gudang ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintunya babi ilmillah. Pintunya Sayyidina Ali dan Mujahid. Ketok Sayyidina Ali, minta izin Sayyidina Ali, minta belas kasih sama Sayyidina Ali untuk bisa mendapatkan bertemu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tata cara. Nah, disinilah kenapa manusia wajib untuk cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada cucu Rasulullah. Dan itu bukan bikinan dan bukan buatan, bahwa kecintaan itu Allah membuka hati seseorang yang sudah zikir ini, yang sudah ibadat ini, untuk mengikuti cucu-cucu Rasulullah yang alim. Karena itu perantara masuk gudang ilmu. Yang tidak alim pun diminta ambil doa. Yang gak alim ambil doa. Menyebut itu sudah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi itu berarti sahabat dan keluarganya. Kalau hati kita belum terbuka kepada Ahlul Bait, kepada Habib, kepada dunia Rasul, kita memang belum tersentuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya bersikap tegas. Ya. Jadi orang beriman itu tidak loyo, tidak lemah, tidak bodoh. Orang beriman itu kuat. Orang beriman harus kuat. Kondisi apapun harus kuat. Bukan lemah, bukan drop, bukan stres. Tidak. Kuat. Berani. Kemudian tegas. Itu dicintai Allah Rasul. Dan di orang yang lemah, orang yang kurang akal dibenci.
Kenapa? Kebencian Allah, kebencian Rasul, kebencian para malaikat, karena itu akan membuat sengsaranya manusia itu sendiri. Karena kebodohan itu menimbulkan satu bentuk musibah. Ini kenapa dibenci? Karena dianggap bodoh itu adalah musibah. Ini yang tidak disukai. Benci sekali Allah itu melihat musibah dan bencana itu. Tapi karena perbuatan manusia itu dengan kebodohannya, karena mereka membantah, begitu. Rasulullah bersama orang yang beriman, bersama dengan kemudian keras, bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir. Jadi sama orang kafir itu tidak boleh bentuk ini kan toleransi, ini kan hal-hal yang untuk menyenangkan. Tetapi kemungkaran yang dianggap orang kafir itu kita harus tegas. Kalau tidak, kamu termasuk golongannya. Qul kana aba'akum awliya istahabru kufra alal iman. Kan kamu kufur terhadap iman karena kekafiran. Wa may tawallahum minkum faulaika hum dzalimun. Kamu termasuk kelompok zalim. Mati saat itu walaupun kamu ibadah 1000 rakaat. Saat itu kamu sudah kafir. Dan orang kafir itu disentuh najis. Sudah, sekali lagi. Kamu bersama makan orang kafir, berarti kamu lebih masih bagus bersama makan dengan anjing. Sesungguhnya orang kafir itu najis, dan sampai kapanpun orang kafir itu tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang-orang yang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun sampai kiamat. Ini suruh keras. Termasuk kepada orang yang tidak sholat. Tiada beriman, orang yang tidak sholat itu disebut kafir. Nggak ada alasan apapun orang yang berani meninggalkan sholat sudah termasuk golongan kafir. Najis. Jadi suaminya nggak sholat, najis. Istrinya nggak sholat, dikumpulin, kamu kumpul sama anjing. Kalau hakikatnya nanti bukan anjing, tapi nanti kamu akan berpeluk dengan batang api neraka yang langsung ditunjukkan nanti di jahanam. Ini suaminya, ini istrinya. Ini yang disuruh tegas. Tapi sebaliknya, berkasih sayang di antara sesama mereka. Siapa? Orang yang beriman. Saling memaafkan, saling menolong, saling berjalan, saling searah, saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Ini sama-sama. Begitulah Rasulullah mencintai orang yang beriman itu dengan kasih sayangnya yang melebihi dari keluarganya sendiri. Cintanya kepada umatnya. Siapa mereka yang bersama-sama itu? Orang yang selalu engkau lihat
Mereka yang selalu rukuk bersama-sama dan sujud bersama-sama, yang mana tujuannya untuk mencari daripada ridhonya Allah. Ini sahabat. Yang tidak melakukan rukuk dan sujud, kenapa kita bergaul? Dalam bisnis dunia silakan, gak masalah, terbatas di situ saja, bukan lanjut. Kalau lanjut berarti setuju, kalau setuju berarti sama. Jadi terbatas pada hukum-hukum yang mana saat itu berlaku. Jual beli transaksi saat itu, di kantor saat itu, sesudah tidak lanjut. Lanjut berarti bonus. Bonus berarti kafir. Ini kalau dilihat dari ayat ini, ketegasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak percaya silakan. Mau marah, marah yang bikin Quran. Jangan marah sama saya nyampaikan. Dan saya harus tegas. Mana ayatnya harus ada memiliki ketegasan. Dan pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Akhirnya mereka sujud dilamain. Ya, biasa 2 menit, 5 menit, 5 menit setengah jam. Lama-lama sujudnya 1 jam. Kuat ya sujud 1 jam. Sujud terakhir itu kuat 1 jam. Tapi ada yang sujud dilamain, tidur, kemudian dia niatnya supaya hitam, tunai lagi. Dia tidak sengaja sujudnya itu lama karena ingin jarak yang dekat dengan Allah. Kalau kamu ingin cepat dekat dengan Allah, dekatlah itu, tempuhlah dengan sujud. Dekatmu itu akan kamu rasakan ketika sujud, bukan berdiri, bukan rukuk. Lamakanlah sujud, maka ada doa sujud yang lama-lama itu. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Sedangkan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil bagi tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang yang menanam menjadi takjub, menjadikan orang-orang yang tiada beriman itu marah kepadanya. Karenanya biar kamu tuh kiri, biar kamu tuh bambuk, biar kamu tuh ya dihina, dulu kamu dijauhkan, tapi karena banyak sujudnya sama Allah, maka semua jadi bingung ketika dia jadi besar. Siapa yang besarkan? Tanaman sujud. Yang gak pernah sujud, yang berlari kanan kiri, akhirnya terbakar, itulah rumput ilalang. Langsung menjulang tinggi,
tanpa disadari tidak berguna, semuanya menjadi usaha. Tinggal bekas yang tidak berkah. Itulah ahli dunia. Adalah robot, ilalah. Ahli ilmu adalah orang yang menanam padi. Pasti akan dapat rumput. Yang menanam rumput tidak mungkin dapat padi. Sehingga orang yang dulu merendahkan, orang yang kafir menjadi marah kepada dia. Ini tidak. Beli pabrik dari orang kafir. Ya. Kemudian dipinjami orang kafir, dia tahu orang yang beriman tadi tidak ngerti, bodoh, tidak bisa bayar utang, dirampas. Akhirnya keluar menjadi orang yang sangat hina. Mestinya pabriknya orang kafir itu yang kamu beli. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia bersungguh-sungguh untuk menanam akhiratnya, pasti dapat dunianya. Siapa yang menanam dunia, mustahil dapat akhiratnya. Tapi banyak dapat hukumannya. Itu bedanya. Kenapa Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman? Sekali lagi, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Dan tidak ada mengatakan Allah menjanjikan kepada orang kafir. Tidak. Allah menjanjikan kepada orang beriman. Sekali lagi. Dan Allah akan mengancam pada orang kafir. Nah, itu beda. Mengancam dengan menjanjikan. Di antara mereka yang beriman, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi gak ada, kamu berbuat ini pahalanya kecil. Gak ada. Apa yang dibalas oleh Allah itu pahalanya besar. Dan tidak ada satupun bisnis yang bisa memberikan keuntungan itu 1000% kan? Ada satu bisnis ngasih keuntungan 100%, ternyata dia investor bodoh, penipu. Tapi kalau Allah menjanjikan pahala yang besar, 1.000 rupiah yang ditanamkan mendapatkan 10.000. Berarti 1000%. Bagaimana kalau dia betul-betul itu saham yang jangka panjang, kasih tempo berapa umur padi kita tanam? Umur padi kita tanam berapa? 4 bulan? 5 bulan? 4 bulan kemudian benih padi itu, 1 benih 4 bulan bisa kau tunen. Kau mendapatkan satu benih 7 tangkai. 1 tangkai 100 biji. Dalam tempo 4 bulan perumpamannya padi. Dikembalikan 700 kali lipat. Berarti 700.000%. Bukan 1000%, 700.000%. Ada orang yang dagang dibalas oleh Allah atau manusia yang kaya raya bagaimanapun tidak akan itu. Tetapi manusia banyak meninggalkan. Dan banyak tidak percaya. Tidak percaya hal itu
sudah dianggap kafir. Tidak percaya Quran itu kafir. Tidak percaya hadis ucapan Nabi jelas itu pertama membantah, yang kedua kafir. Tidak menjalankan satu perintah atau membantah, membangkang, itu sudah dianggap seperti halnya kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, itu sama, dia tidak akan mendengar, itu orang kafir. Itulah keutamanya kalau kita sudah mengetahui tentang zikir. Dan kamu jangan terlena apa yang kamu baca. Kita menyebut la ilaha illallah. Hati selain Allah, maka ilah yang harusnya Allah itu berubah. Kalau kita pada waktu kita zikir, kita konsentrasi kepada anak. La ilaha illa al-awwal. Ketika kita zikir lagi bermasalah dengan istri atau suami, maka yang kelihatan itu azwaj, suami atau istri, bukan Allah. Sekali lagi, apapun yang disebut nama Allah tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada perbuatan, berarti Allah yang mana? Ini butuh riyadhah. Tidak cukup 3 tahun, tidak cukup 7 tahun, sampai betul-betul merasakan kehadiran Allah. Ketika kita kena masalah di kantor atau apa saja yang berhubungan yang sangat menekan pikiran dan hati kita, kita berpikir lagi la ilaha illa tijarah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain pekerjaan. Kenapa Allah jadi pekerjaan? Kenapa Allah jadi masalah? Itu hebatnya iblis mal'un lanatullah untuk memindahkan channel. Nah, bisa juga Kusari. La ilaha illa Kusari bin Seketo. Sere. Halus atau tidak? Memandang boleh, tapi nyebut Allah tidak diserupakan apapun, tidak diserupakan dengan segala sekutu apapun. Allah tidak diserupakan dengan apapun. Ini syirik khafi yang tersembunyi, yang iblis akan mengarahkan hatimu selain Allah. Gagal kamu. Ini namanya zikir gagal. Tepuk tangan iblis. Mudah diucapkan, sulit untuk diterjemahkan, sulit untuk dipahami, sulit untuk dilaksanakan, sulit untuk betul-betul menuju jalannya. La ilaha illallah. Kalau itu betul-betul hijil hasini, min jami'il balaya, min jami' syaitan, membentengi dari semua, dari setan, dari segala bala, satu kali la ilaha illallah hijil hasin min jami'il balaya. La ilaha illallah minal hijil hasin min jami' syaitan. Semua setan terbakar habis.
1 kali kalimat tauhid la ilaha illallah, 1000 kalimat tauhid, 10.000 kalimat tauhid selain Allah, berarti untuk pemula yang menuntut ilmu, untuk yang sudah berpikir, untuk orang yang sudah mengamalkan, harus paham betul dari awal bagaimana adab akhlak membaca la ilaha illallah. Ketika muncul yang selain Allah, katakan a'udzu billahi alim minasyaitonir rajim, baru baca lagi la ilaha illallah. Semakin kamu baca, semakin jelas dia nampak di kelopak matamu apa yang bisa menghanyutkan. Bayangkan lembutnya iblis untuk agar kamu disisihkan lebih jauh, yaitulah orang yang bertambah amal, bertambah ibadah, bertambah zikir, tetapi makin tersesat dan jauh dari Allah. Mending 1 kali kamu nggak ingat, la ilaha illallah, nggak ingat sampai la sampai ngantuk-ngantuk. Ya biar gak karuan, artinya sudah buyar bacaanmu, pasti tujuannya selain Allah. Maka untuk mendapatkan satu zikir yang tepat, atau yang mutlak, atau yang bisa disetujui, maka pertama kita harus latihan, namanya riyadhah. Saya baca ini riyadhah, niscaya kalau katakan kami riyadhah, iblis yang ganggu kira-kira, karena kamu dianggap wah latihan aja nanti aja, kalau sudah main tak sikat gitu kan. Kalau latihan enggak, latihan. Jadi niatnya aku latihan, bisa 1000 atau enggak, 2000 atau 3000, penting zikir. Enggak sampai enggak zikir, kita zikir. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kita latihan ini, berusaha muraqabah, mendekat. Milatan bahwa saya zikir ini sudah mulai proses mendekat. Ini kedua, tahapan kedua. Kemudian yang ketiga, hisab, muhasabah. Kira-kira amalku tadi ini kemarin dengan sekarang ini banyak mana? Kalau tetap saja, berarti saya masih bisa menjaga. Tapi kalau saya berkurang, berarti saya rugi. Padahal tujuan saya untuk mendekat. Kata-kata mendekat tadi muraqabah, berarti saya harus menambah. Kecepatan 20, 30 atau 40, saya berusaha untuk 60. Kalau bisa 60, saya lebih cepat 70. Kalau bisa jalan sepi tol 120 agar kami lebih cepat sampai. Ini muhasabah. Jadi menghitungnya perhitungan waktu. Nah, saya bisa 100, besok 120, pokoknya maksimal saya 500. Kemudian mujahadah. Mujahadah, beribadah di jalan Allah itu melawan nafsu. Mujahadah, jihad. Mujahadah. Nah, mujahadah ini diartikan menambahi binawafil, artinya menambah-nambah sunnah-sunnah. Apa itu? Tahajud. Tahajud ini termasuk dari bahasa mujahadah, artinya tahajud. Jadi kalau kita mau tahu apa mujahadah, yaitu ada orang tahajud yang bisa melawan hawa nafsu. Jadi terus menerus dia bisa bermujahadah. Ini
setelah muhasabah. Kelima, al-mujtahidin. Al-mujtahidin, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan mujahidin, al-mujtahidin. Mujahidin, orang yang giat di jalan Allah. Al-mujtahidin, bersungguh-sungguh. Jadi menjaga stamina, tahajud dijaga, wirid tadi dijaga, semua dijaga, waktunya jangan sampai kurang, dijaga terus. Wirid kabir, tidak boleh kendor. Terus ditambah berarti volume naik, ditambah lagi kecepatan naik, sehingga lebih cepat sampainya daripada orang yang mengurangi, berarti lambat. Lambat inilah yang sebenarnya bukan dari Allah melambatkan, tapi manusia sendiri melambatkan prosesnya yang sudah dikasih jalan. Apalagi jalan tidak ada petunjuknya. Jalan sudah jelas, jurusan jelas, tujuan jelas, tapi mereka menawar, bahkan terganggu lagi. Yang harusnya dia berjalan, terganggu lagi, ada selingan-selingan. Ibarat orang berpergian Surabaya Jakarta, mampir ke Jogja 2 hari, cari belanja dulu, cari souvenir dulu, cari kemana-mana dulu. Yang harusnya sampai 2 hari dia menghibur dirinya, yang tidak komitmen dengan Allah, sehingga melepaskan waktu yang harusnya sampai ditunda 2 hari. Sekali lagi, menunda 1 hari berarti menunda 1000 tahun alam arwah. 1. Kalau 1 jam berapa yang kemarin saya sebutkan? 29 tahun atau 69 tahun? 1 jam. Kamu bagi 1000 kali, bagi 360 bagi 24. 1000 kali 360 bagi 24. Berapa per jam? 2 hari, 2000 tahun. Kita menunda yang demikian itu karena kita tidak tahu kerugiannya. Kalau manusia tidak tahu kerugiannya, berarti belum kenal yang nomor 3 tadi, muhasabah. Dia hanya bisa berpikir. Yang mana pikirnya di hanya batas riadoh latihan saja. Ditinggal gak masalah, dijalankan itu ya gak masalah. Rugi gak masalah, untung gak masalah, rugi yang banyak. Maka kerugian-kerugian yang dilakukan manusia ini bagi mereka gak masalah. Inilah amal yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Namanya riadoh. Nah, riadoh itu kan cukup latihan, seperti olahraga. Begitu olahraga, sebetulnya saya keringat sudah selesai. Nah, sama bisa jadi olahraga. Olahraga rohani itu, yang penting saya ngaji datang, yang penting saya ngaji, itu olahraga. Rohani yang olahraga. Tapi nggak ada keuntungannya. Duduk kita 1 jam sampai jam 2 atau jam 4 sampai jam 10. Ternyata dia rohaninya olahraga. Bukan satu bentuk keuntungan. Ini yang nggak bisa disadari oleh orang-orang yang belum paham. Tapi ngomong saya paham. Padahal dia nggak paham betul apa yang dilakukan, ternyata olahraga. Nggak mengerti keuntungannya. Kalau muhasabah, saya harus untung. Bagaimana saya ngaji nggak untung? Kalau saya nggak datang, ruginya bagaimana saya? Nah itu. Kalau mereka, saya nggak datang nggak rugi, nggak masalah. Karena datangnya pun dia nggak dapat untung kok. Dia nggak datang nggak rugi.
biasa, olahraga. Ya lagu enak badan ya olahraga. Kalau enggak ya istirahat. Ini rohaninya. Nggak ngerti muhasabah. Padahal nilainya besar. Tapi karena nggak tahu nilainya, jadi rugi. Nah rugi juga nggak tahu dia. Dan merasa aman. Yang penting saya ngaji. Olahraga. Dapat apa? Terakhir yang keenam, ya. Muwadzobah. Muwadzobah, rajin. Kalau ibarat orang kerja, dia itu dapat bagian keuntungan itu lebih besar. Rajin jangan. Kalau kamu kerja itu ternyata bonusnya banyak. Kira-kira kantor itu jam 8, setengah 8 sudah di kantor. Karena tahu jangan sampai pertemuan jam 8 itu tertunda. Yang bikin perjanjian niscaya kamu tinggalkan pagi jauh-jauh sudah datang di kantor. Demi apa? Saya dapat untung besar. Rajin dapat tiga. Walaupun sampai jam 2 malam kamu harus nunggu, karena ini kami lipat gandakan 3 kali lipat dari biasanya. Karena ini proyek besar. Capek, letih, ngantuk, tahu karena rajin. Rajin pasti untung. Dan rajin itu pasti menyertai keuntungan. Kalau tidak, ya mau datang terserah, nggak datang terserah. Kalau saya dimarahi ya datang, kalau nggak dimarahi ya saya nggak datang. Itu orang latihan. Tingkat riyadhah latihan. Orang latihan itu seperti binatang itu dicambuk dulu baru ngerti. Sampai betul-betul ngerti isyarat. Kalau tali itu sudah di kepalanya, pelana kuda, kalau ini tempat duduk, ini untuk kendalinya. Kalau kanan kamu belok kanan, kalau kiri belok kiri, tutup matamu. Udah. Berapa harus melatih kuda, dan berapa kecerdasan kuda, dan berapa tingkat tanggapnya kuda, instingnya, sehingga kuda ini bisa berfungsi apa yang diharapkan dari tuannya. Karena pandainya kuda ini harganya mahal dan menguntungkan. Kalau kudanya sakit-sakitan melulu, makannya banyak, doyan tidur, buat ngangkat sedikit susah. Akhirnya buat kuda mainan untuk anak-anak dinaiki, bayar 50.000, 10.000, dituntun lagi sama tuannya. Begitu dilepas, hilang betul namanya kuda ini. Harus diikat, diawasi, dikandangi. Kalau sudah bagus kuda itu, ngerti paham betul. Walaupun nggak diikat di sebelah kandangnya, tuannya tidur, dia tidak bergerak kecuali ada kodenya. Tidak bergerak, tidak meninggalkan tuannya. Itu kuda yang sudah paham. Nah, itu dikir riyadhah. Dan jangan terus-terusan riyadhah. Sama dengan orang mengatakan saya ini awam.
Saya ini orang awam. Tapi ngaji 10 tahun, awam. Nggak bener kamu ngomong begitu. Orang awam itu baru datang, awam saya nggak ngerti total. Tapi sudah mengaji, sudah belajar, masih mengatakan saya ini orang awam. Kamu memang nggak pernah belajar. Dan kamu malu mengatakan saya beriman karena kamu statusmu, indikasimu semua masih belum terisi iman. Maka saya mengatakan saya orang awam. 30 tahun mengabdi, saya orang awam. Betul, orang kafir masuk Islam, mualaf. Saya mualaf. Saya tanya berapa tahun? Saya sudah jadi mualaf 12 tahun. Kamu nggak mualaf lagi. Ada batasan mualaf ini harus paham sholat, harus paham wudhu. Pelan-pelan, nggak sampai 1 tahun sempurna wudhunya. Ya, sholatnya, belajar bacanya. Nah, selama 12 tahun kamu jadi mualaf, apa yang kamu lakukan? Bisa sholat? Tidak. Bisa wudhu? Tidak. Terus ngapain? Ya yang nggak ngejar apa-apa. Yang penting KTP saya Islam. Apa diterima? Sama halnya kamu mengatakan saya bisa sholat awal. Jangan gampangkan. Kalau meletakkan awam, hukumannya seperti mualaf. Berarti betul-betul kalian meremehkan ayat Allah. Kalian meremehkan hadis Rasulullah. Kalian meremehkan untuk diperintah belajar. Yang nggak belajar salah. Kalau kamu tidak merasakan pedihnya untuk belajar, maka rasakan pedihnya kebodohan dan musibahnya. Rasakan pedih perihnya orang belajar, maka kau akan tahu manisnya madu. Tapi kalau kamu tidak tahu perihnya orang belajar, maka kamu akan merasakan pedih dan musibahnya orang